Langit sore itu masih menyisakan cahaya jingga, perlahan tenggelam di balik awan tipis yang berarak tenang. Di dalam kamar yang sunyi, aku duduk di tepi ranjang sambil menatap koper berukuran sedang yang sudah terbuka lebar. Tangan ini sibuk melipat pakaian satu persatu, tapi hatiku justru lebih sibuk dengan bayangan wajah seseorang, suamiku. Sudah hampir 2 minggu ia berada di luar kota untuk urusan dinas. Seperti biasa, sebelum berangkat, ia hanya berkata singkat, "Doakan lancar, ya. Paling sebentar saja." Dan aku, dengan senyum pasrah, hanya bisa mengangguk. Aku tahu pekerjaannya memang menuntut mobilitas tinggi. Tapi, entah mengapa, kali ini rasa rinduku jauh lebih berat daripada biasanya. Seandainya aku bisa melihat senyumnya langsung sekarang, gumamku pelan sambil menekan lipatan baju agar rapi. Tiba-tiba, muncul ide yang membuat dadaku berdebar. Kenapa aku tidak menyusulnya saja? Selama ini aku selalu hanya menunggu kepulangannya, menyambutnya dengan senyuman dan masakan hangat di rumah. Tapi kali ini, aku ingin berbeda. Aku ingin membuat kejutan. Aku ingin melihat ekspresi terkejutnya ketika aku tiba-tiba muncul di depan pintu rumah kecil yang ia sewa untuk sementara di kota tempat ia bekerja. Senyumku melebar membayangkannya. Aku bisa membayangkan ia akan terdiam, mungkin memelukku erat, mungkin tertawa senang karena tak menyangka aku akan datang jauh-jauh hanya untuk menemaninya. Ya, kejutan ini pasti akan membuat hubungan kami semakin hangat. Aku mengambil ponsel, membuka pesan terakhir darinya. Ia mengirim fotonya kemarin, duduk di sebuah ruangan kantor sederhana dengan setumpuk berkas di meja. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap tampan dengan senyum yang selalu kurindukan. "Sudah makan? Jangan sering begadang ya. Jaga diri." Begitu tulisnya semalam. Aku menjawab singkat saja, "Iya, sayang. Kamu juga?" Aku tak memberitahunya tentang rencana ini. Sengaja. Aku ingin semua benar-benar mengejutkan. Aku ingin ia merasa bahwa aku masih bisa menjadi istri yang penuh perhatian, bukan hanya yang selalu menunggu pasif di rumah. Koper akhirnya penuh. Beberapa baju, perlengkapan mandi, dan sedikit barang bawaan lainnya sudah tertata rapi. Aku berdiri, menatap koper itu dengan rasa lega. Lalu kuhela napas panjang, mencoba menenangkan debar jantung yang semakin tak terkendali. Aku menoleh ke meja rias. Di sana tergantung foto pernikahan kami. Wajahku tampak begitu muda dan bahagia, bersanding dengan dirinya yang saat itu masih sederhana, belum sesukses sekarang. Ingatan itu membuatku termenung. Aku masih ingat jelas saat pertama kali ia melamarku. Ia hanyalah seorang pria sederhana, pekerja keras tapi nyaris tak punya apa-apa. Sementara aku, dengan usaha dan kerja keras sendiri, sudah berhasil mendirikan sebuah perusahaan yang kini cukup berkembang. Aku percaya padanya, aku yakin ia akan menjadi pendamping setia. Maka kuangkat ia ke posisi penting di perusahaanku, agar karirnya ikut melesat. Semua itu kulakukan dengan cinta. Dengan niat tulus agar kami bisa membangun hidup bersama. Dan benar, dalam waktu singkat ia berubah. Penampilannya semakin rapi, wibawa semakin terpancar, bahkan kini dihormati banyak orang di lingkungan kerja. Aku bangga padanya. Aku merasa pilihanku tidak salah. Senyumku terbit lagi. Itulah sebabnya aku ingin memberinya kejutan kali ini. Aku ingin mengingatkan bahwa di balik semua pencapaiannya, ada aku yang selalu menunggu, ada cinta yang tak pernah pudar. Malam semakin larut. Aku sudah memesan tiket perjalanan dengan kereta api esok pagi. Rencananya, aku akan berangkat setelah subuh. Jarak kota tempat ia dinas tidak terlalu jauh, hanya sekitar 5 jam perjalanan. Aku berjalan keluar kamar, memastikan semua pintu terkunci. Rumah terasa begitu sepi, hanya terdengar detik jam dinding yang monoton. Sesepi itulah hatiku tanpa dirinya. Aku membuka kulkas, melihat sisa makanan yang masih banyak. Aku tertawa kecil, merasa sedikit konyol. Biasanya, aku selalu memasak lebih banyak, berharap ia pulang dan bisa makan bersama. Tapi kali ini, piring makan tetap kosong, meja makan tetap sepi. Besok aku bisa memasakkan makanan kesukaannya di sana, bisikku pelan. Bayangan itu membuatku semakin bersemangat. Aku bisa membayangkan wajahnya saat aku datang membawa masakan yang selama ini ia rindukan. Aku bisa membayangkan betapa harunya ia nanti. Malam itu, aku sulit tidur.
Mataku terus menatap langit-langit kamar, pikiran melayang ke berbagai skenario tentang pertemuan kejutan esok. Kadang aku tertawa kecil sendiri, kadang aku merasa gugup. Bagaimana kalau ia sedang sibuk di kantor? Bagaimana kalau aku harus menunggu lama di rumah sewanya? Bagaimana kalau ia sedang keluar? Namun, semua kekhawatiran itu kalah oleh rasa antusias. Aku yakin, apapun kondisinya nanti, aku tetap akan merasa puas karena bisa melihatnya langsung. Akhirnya, aku tertidur dengan senyum di bibir, memeluk bantal seolah itu dirinya. Subuh tiba. Alarm ponsel berdering nyaring, membangunkanku dari tidur yang tak terlalu nyenyak. Aku segera bangkit, mandi, dan bersiap. Setelah semua siap, aku menarik koper keluar rumah, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Udara pagi menusuk kulit, dingin tapi segar. Jalanan masih sepi ketika taksi online yang kupesan datang menjemput. Aku duduk di kursi belakang, menatap keluar jendela. Pepohonan berbaris, lampu jalan mulai padam satu persatu, dan langit mulai beranjak terang. Di dalam perjalanan menuju stasiun, aku kembali tenggelam dalam lamunan. Tanganku sibuk menggenggam ponsel, membuka percakapan terakhir dengan suamiku. Aku sempat tergoda untuk mengirim pesan, mengatakan bahwa aku merindukannya dan ingin segera bertemu. Tapi aku tahan. Kalau kuberitahu sekarang, semua kejutan akan hilang. Aku ingin ia benar-benar tidak menyangka. Stasiun kereta ramai oleh para penumpang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Aku menarik koper, masuk ke peron, dan duduk menunggu kereta. Degup jantungku semakin kencang. Aku merasa seperti seorang gadis muda yang hendak menemui kekasihnya diam-diam. Ketika kereta tiba dan aku naik ke dalam gerbong, rasa haru kembali meluap. 5 jam perjalanan terasa lama, tapi aku menahan sabar. Di dalam kereta, aku hanya bisa menatap jendela, melihat sawah, sungai, dan hutan berganti-ganti. Semua itu tak bisa mengalihkan pikiranku dari bayangan wajah suamiku. Tunggu aku, sayang. Aku akan segera datang. Siang menjelang ketika akhirnya kereta berhenti di stasiun tujuan. Aku turun, menarik koper, dan melangkah keluar dengan penuh semangat. Udara kota ini berbeda, lebih hangat, lebih ramai dengan aktivitas orang-orang. Aku memesan taksi lagi, lalu menuju alamat rumah kecil yang dulu pernah ia sebutkan sekilas. Rumah yang ia sewa untuk sementara, dekat dengan lokasi dinasnya. Sepanjang perjalanan, aku terus menatap keluar jendela, mencoba menghafal jalan-jalan asing ini. Hati ini terus berdetak cepat, seakan waktu berjalan terlalu lambat. Akhirnya, taksi berhenti di depan sebuah rumah sederhana bercat putih. Pagar besinya terbuka, halaman kecilnya dipenuhi tanaman hias. Aku turun dengan tangan gemetar, menatap rumah itu dengan penuh harapan. Inilah saatnya, bisikku pada diri sendiri. Aku menarik koper pelan, mendekati pintu gerbang. Tapi sebelum aku sempat melangkah lebih jauh, mataku tertuju pada sebuah pemandangan yang membuat langkahku terhenti. Di teras rumah itu, kulihat seseorang sedang duduk. Seorang perempuan. Ia tersenyum, bercengkerama, dengan suamiku. Dan di pangkuannya ada seorang anak kecil yang tertawa riang. Dek! Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku berdiri kaku di depan pagar, tubuhku mendadak dingin. Mataku tak bisa percaya dengan apa yang sedang kulihat. Senyum bahagia yang tadi kupelihara sepanjang perjalanan seketika lenyap, berganti menjadi tanda tanya besar yang menikam batin. Siapa perempuan itu? Dan, siapa anak kecil itu? Aku ingin berteriak memanggil suamiku, tapi suaraku tercekat. Mulutku kaku. Hanya mataku yang terus menatap tak percaya, tubuhku gemetar tanpa bisa kukendalikan. Seketika, semua rencana indah tentang kejutan berubah jadi awan gelap yang pekat. Aku berdiri kaku di depan pagar rumah itu, koper masih tergenggam erat di tangan kananku. Rasanya tubuhku mendadak membatu, jantungku berdetak tak beraturan, dan kepalaku terasa berat seakan dipukul dengan benda keras. Di depanku, di teras rumah sederhana bercat putih itu, duduklah seorang pria yang sangat kukenal, suamiku. Senyum tenangnya, gerakan tangannya yang lembut, bahkan tawa kecilnya yang khas, semua terlalu familiar bagiku. Dan di sampingnya, duduk seorang perempuan yang membuat darahku mendidih. Aku mengenalnya. Aku mengenal wajah itu,
Rambut hitamnya yang selalu disanggul sederhana, senyumnya yang dulu sering kulihat saat kami mengobrol di ruang tamu rumahku. Perempuan itu adalah temanku sendiri. Dadaku terasa sesak. Tubuhku gemetar hebat. Aku hampir tak bisa bernapas ketika mataku berpindah ke arah seorang anak kecil yang duduk di pangkuan perempuan itu. Anak itu tertawa riang sambil menarik-narik tangan suamiku. Dan suamiku membalasnya dengan tawa hangat, penuh kasih sayang. Aku ingin menjerit. Aku ingin menerobos masuk dan menampar wajahnya, menampar wajah mereka berdua. Tapi kakiku tak bisa bergerak. Aku hanya berdiri di sana, menyaksikan pemandangan yang seakan merobek seluruh isi hatiku. Bagaimana mungkin? Pikirku berulang kali. Bagaimana mungkin dia, suamiku, duduk bersama temanku sendiri, dengan seorang anak kecil yang seolah sudah akrab dengannya? Koper di tanganku jatuh menghantam tanah dengan bunyi berat. Suara itu cukup keras hingga membuat mereka menoleh. Suamiku terdiam, matanya membelalak. Perempuan itu juga terperanjat, wajahnya seketika pucat pasi. Anak kecil di pangkuannya tampak bingung, lalu merapat ke tubuhnya. "Ah, kamu," suara suamiku tercekat, hampir tak terdengar. Ia berdiri terburu-buru, langkahnya goyah. Aku menatapnya tajam, mataku berkaca-kaca, bibirku bergetar hebat. "Ini apa, Mas?" tanyaku dengan suara parau. "Ini, apa maksudnya?" Suasana berubah mencekam. Angin sore berhembus pelan, tapi dinginnya menusuk hingga ke tulang. Tak ada jawaban. Hanya tatapan panik dari suamiku, dan wajah penuh ketakutan dari perempuan itu. Perempuan itu mencoba berdiri sambil menggenggam erat anak kecil yang ada di pelukannya. Aku bisa jelaskan," katanya terbata-bata. Aku tertawa miris, suara tawaku terdengar getir, penuh luka. "Jelaskan? Jelaskan apa?" "Jelaskan kenapa aku menemukan suamiku di sini bersama kamu, temanku sendiri? Jelaskan kenapa aku melihat kalian seperti keluarga kecil bahagia." Suamiku melangkah mendekat, tangannya terulur, seolah ingin menenangkan. "Sayang, tolong, jangan salah paham dulu. Aku bisa jelaskan semua ini." Aku menepis tangannya kasar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. "Jangan salah paham? Lalu ini apa?" "Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri, Mas. Aku bukan orang bodoh." Anak kecil itu menatapku dengan mata polos, bingung melihat pertengkaran yang mendadak pecah. Ia memeluk erat pinggang perempuan itu, seakan takut padaku. Pemandangan itu membuat hatiku semakin perih, seakan pisau ditusukkan berkali-kali. Aku menoleh ke arah perempuan itu, temanku yang selama ini begitu dekat denganku. Kamu tega sekali. Selama ini aku percaya sama kamu. Aku bantu kamu. Aku anggap kamu saudara sendiri. Tapi ternyata, di belakangku, kamu merebut suamiku." Wajahnya semakin pucat, bibirnya bergetar. Aku tidak bermaksud," suaranya nyaris hilang. "Tidak bermaksud," potongku dengan suara meninggi. "Kalau tidak bermaksud, kenapa aku melihat kalian seperti ini sekarang? Kenapa setiap kali suamiku dinas keluar kota, kamu juga selalu menghilang, bilang pergi menjenguk orang tuamu di desa? Rupanya, kalian pergi bersama, ya?" Ia menunduk, air matanya mulai jatuh. Anak kecil di pelukannya tampak ketakutan, wajahnya sembunyi di balik bahu ibunya. Suamiku kembali mencoba bicara. "Sayang, tolong dengarkan aku dulu. Aku memang salah. Tapi aku tidak pernah ingin menyakitimu. Semua ini terjadi begitu saja." Aku menatapnya penuh amarah. "Begitu saja? Mas, kamu pikir aku ini apa? Boneka yang bisa kamu permainkan? Aku ini istrimu. Aku yang mendukungmu dari nol. Aku yang membuatmu sampai di posisi sekarang. Tapi apa balasanmu? Kamu bagi cintamu, waktumu, bahkan uangmu, dengan dia? Dengan temanku sendiri?" Suamiku menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Tapi bagiku, semua sudah terlambat. Aku menarik koperku dengan kasar, lalu mendorong pintu pagar hingga terbuka lebar. "Aku tidak mau dengar apa-apa lagi. Kalian berdua sudah menusukku dari belakang. Tidak ada kata maaf untuk pengkhianatan seperti ini." Perempuan itu mencoba mendekat,
Tapi aku menatapnya tajam hingga langkahnya terhenti. Kamu, aku sudah tidak menganggapmu teman lagi. Mulai sekarang, kita bukan siapa-siapa. Semua bantuan yang selama ini kuberikan, selesai. Jangan pernah lagi kamu muncul di hadapanku. Ia menangis, tubuhnya gemetar, memeluk erat anak kecil itu. Suamiku hanya bisa berdiri terpaku, wajahnya panik, tapi tak mampu berkata apa-apa lagi. Aku melangkah cepat meninggalkan rumah itu, dengan air mata yang terus mengalir di pipi. Setiap langkah terasa berat, tapi hatiku lebih berat lagi. Semua harapan indah tentang kejutan yang ingin kuberikan hancur berkeping-keping. Aku datang dengan cinta, tapi yang kutemukan hanyalah pengkhianatan. Dan luka itu terlalu dalam untuk bisa dimaafkan begitu saja. Langkahku terhenti di ujung jalan. Koper yang tadi kutarik begitu keras kini hanya kuletakkan begitu saja di sisi trotoar. Nafasku memburu, dadaku bergemuruh seolah ada ribuan genderang ditabuh di dalamnya. Air mata masih terus mengalir, membasahi pipi tanpa henti. Aku menatap kosong ke depan, tapi bayangan di teras rumah tadi terus membayang. Suamiku, temanku, dan seorang anak kecil. Pemandangan itu terus mengulang-ulang di kepalaku seperti rekaman yang diputar paksa. Aku ingin lari, ingin pergi sejauh mungkin. Tapi kakiku seakan tertambat di tanah. Rasa sakit ini menahanku, memaksaku untuk menghadapi kenyataan yang selama ini tak pernah kuduga. Kenapa harus dia? Bisikku dengan suara serak. Kenapa harus temanku sendiri? Suara langkah tergesa tiba-tiba terdengar mendekat. Aku menoleh dengan mata masih berair, dan benar saja, suamiku berlari mengejarku. Wajahnya panik, napasnya tersengal, keringat bercucuran di kening. Sayang, tunggu dulu, teriaknya, mencoba meraih lenganku. Aku segera menepis tangannya. Jangan sentuh aku, suaraku pecah, bercampur isak. Orang-orang yang lewat di jalan itu mulai melirik, tapi aku tak peduli. Aku terlalu hancur untuk memikirkan pandangan mereka. Suamiku menunduk, mencoba menahan emosinya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah melukai hatimu. Tapi tolong beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Aku menatapnya tajam, air mataku jatuh semakin deras. Kesempatan menjelaskan? Setelah semua yang kulihat tadi dengan mata kepalaku sendiri, Mas pikir aku masih bisa percaya pada kata-katamu? Ia terdiam, menelan ludah, seakan mencari kata-kata yang tepat. Aku mendekat padanya, suara tangisku meninggi. Jawab aku, Mas, sejak kapan semua ini terjadi? Sejak kapan kamu bermain di belakangku dengan dia? Suamiku terdiam lama, lalu akhirnya berkata lirih, sudah, cukup lama. Dad, kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan apapun. Tubuhku gemetar hebat, lututku nyaris goyah. Cukup lama? Jadi, selama ini, suaraku nyaris tak keluar. Ia mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak bisa bohong lagi. Ya, selama ini aku memang bersama dia. Tangisku pecah lebih keras. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan rasa sakit yang terlalu besar. Astaga, Mas, teganya kamu. Teganya? Tiba-tiba, suara langkah lain terdengar. Aku menoleh, dan melihat perempuan itu, temanku, berdiri beberapa meter dari kami. Ia masih memeluk anak kecil itu erat-erat. Wajahnya penuh air mata, tapi ia memberanikan diri untuk mendekat. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah mengkhianatimu. Tapi aku juga tidak bisa menyangkal perasaanku. Aku menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. Perasaanmu? Jadi kamu tega mengkhianati aku, sahabatmu sendiri, hanya demi perasaanmu? Kamu tega menghancurkan rumah tanggaku, hanya karena kamu merasa sayang padanya. Air matanya jatuh semakin deras. Aku tidak pernah berniat merebut. Semua ini terjadi begitu saja. Aku tertawa miris, tawaku terdengar getir. Terjadi begitu saja? Kamu pikir aku sebodoh itu? Selama ini aku selalu bertanya tentang suamimu, tapi kamu selalu berkelit, bilang, dia orang jauh. Rupanya orang jauh itu, suamiku sendiri. Perempuan itu menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar.
Anak kecil yang dipeluknya semakin erat, seolah merasakan ketegangan di sekitarnya. Aku melangkah maju, menatap matanya tajam. Jadi anak ini, anak siapa? Tanyaku dingin. Ia terdiam lama, lalu akhirnya menjawab dengan suara bergetar, anak kami. Kata-kata itu membuatku seolah kehilangan seluruh tenaga. Lututku lemas, hampir saja aku jatuh ke tanah jika tidak segera berpegangan pada koperku. Anak, kalian, ulangku dengan suara bergetar. Mas, ini benar, aku menoleh ke suamiku. Ia menutup mata, lalu mengangguk pelan. Ya, dia anakku, dari dia. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku menjerit, suara tangisku menggema di jalan itu. Orang-orang yang lewat berhenti, menatap kami penuh rasa ingin tahu. Tapi aku tak peduli. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Jadi selama ini, saat aku sibuk bekerja, sibuk membangun hidup kita, kamu malah membangun keluarga lain dengan dia? Mas, tega sekali. Suamiku mencoba meraih bahuku, tapi aku mendorongnya keras. Jangan sentuh aku. Aku jijik padamu. Aku menoleh lagi ke arah temanku, wajahku penuh kemarahan. Kamu, orang yang selama ini kucintai seperti saudara. Aku bantu kehidupanmu, aku beri dukungan, aku percaya penuh padamu. Tapi ternyata, kamu menusukku dari belakang. Kamu tidur dengan suamiku. Kamu punya anak darinya. Dan kamu masih berani berdiri di depanku, bilang semua ini terjadi begitu saja? Ia terisak, berlutut sambil memeluk anak kecil itu. Aku salah besar. Tapi aku juga tidak bisa bohong. Aku sayang padanya. Dia juga sayang padaku. Kami tidak bisa melepaskan diri. Aku menutup telinga dengan kedua tanganku, berteriak kencang. Diam. Aku tidak mau dengar. Aku tidak butuh alasan kalian. Aku hanya butuh satu hal, kalian keluar dari hidupku sekarang juga. Suamiku mencoba menahan, wajahnya penuh ketakutan. Sayang, jangan bilang begitu. Aku tetap mencintaimu. Aku tetap butuh kamu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. Cinta? Mas, jangan hina kata cinta. Kalau benar kamu cinta sama aku, kamu tidak akan tega berkhianat dengan temanku sendiri. Kamu tidak akan tega membuatku merasa seperti orang bodoh yang dibohongi setiap hari. Ia terdiam, wajahnya semakin muram. Aku menarik koperku lagi, melangkah menjauh. Tapi kali ini, langkahku mantap. Hatiku sudah dibuat hancur berkeping-keping, tapi justru disitulah aku menemukan kekuatan. Aku berbalik sejenak, menatap mereka berdua dengan tatapan terakhir. Mulai hari ini, selesai sudah. Kalian tidak akan lagi menikmati semua yang pernah kuberikan. Uang, jabatan, bantuan, semuanya akan kucabut. Rasakan akibat dari pengkhianatan yang kalian pilih sendiri. Perempuan itu menangis terseduh, suamiku menunduk tak berdaya. Tapi aku tak lagi peduli. Aku datang dengan niat memberi kejutan penuh cinta. Tapi yang kutemukan hanyalah kebusukan, pengkhianatan, dan luka yang tak akan pernah sembuh. Dan mulai saat ini, aku tidak akan lagi menjadi perempuan lemah yang bisa dipermainkan. Aku akan menjadi badai yang menghancurkan mereka, sebagaimana mereka menghancurkan hatiku. Udara sore yang seharusnya menenangkan kini terasa seperti bara panas yang menekan dadaku. Nafasku masih memburu, tubuhku masih gemetar. Setiap kali kututup mata, bayangan itu kembali muncul. Suamiku duduk dengan tenang bersama temanku, bersama seorang anak kecil yang ternyata adalah darah daging mereka. Aku merasa tubuhku sudah tidak sanggup lagi menahan beban ini, tapi amarah yang menggelegak membuatku tetap berdiri. Ada bara yang menyala di dadaku, bara yang sudah terlalu lama kupendam tanpa kusadari. Dan hari ini, semuanya meledak. Suamiku masih berdiri di dekatku, wajahnya penuh rasa bersalah, tapi juga penuh ketakutan. Sementara temanku itu berlutut di belakangnya, memeluk erat anak kecil yang kini menangis karena suasana tegang. Aku menatap mereka dengan tatapan tajam, air mataku jatuh deras tanpa henti. Suaraku bergetar, tapi penuh dengan kemarahan yang tak bisa dibendung. Mas, aku ingin tanya sesuatu. Ketika aku dulu menerima kamu apa adanya, ketika aku rela mengangkatmu dari nol,
ketika aku memberimu jabatan di perusahaanku, apakah sedikit pun pernah terlintas dalam pikiranmu untuk membalas kebaikanku dengan kesetiaan? Suamiku menunduk dalam-dalam, tak berani menatapku. Aku menjerit, suaraku menggema di jalan yang mulai sepi. Jawab aku, Mas, Dok? Ia mengangkat wajahnya perlahan, suaranya lirih. Aku memang salah. Aku hilaf. Tapi bukan berarti aku tidak mencintaimu. Aku tetap mencintaimu. Aku tertawa getir, suara tawaku terdengar menyayat. Cinta? Jangan hina kata cinta dengan bibirmu yang kotor itu, Mas. Kalau benar kamu cinta padaku, kamu tidak akan membagi tubuhmu dengan dia. Kamu tidak akan punya anak dengan dia. Aku berbalik, menatap perempuan itu dengan tatapan penuh kebencian. Dan kamu yang selalu menangis di pundakku, selalu bilang hidupmu susah, selalu kubantu dengan tulus. Aku beri kamu uang, aku beri kamu tempat tinggal sementara, aku bahkan sering membelikan baju untuk anakmu yang katanya, anak saudaramu di desa. Semua itu, ternyata hanya topeng. Kamu menyembunyikan suamimu dariku karena ternyata suamimu adalah suamiku. Perempuan itu terisak semakin keras, tubuhnya gemetar. Aku takut bilang sebenarnya. Aku takut kamu marah. Aku takut kamu meninggalkan aku. Aku memang salah. Aku melangkah maju dengan emosi yang meledak. Takut? Kalau kamu benar-benar takut, kamu tidak akan pernah menyentuh suamiku. Kamu tidak akan pernah tidur dengan suamiku. Takut apanya kalau ternyata selama ini kamu dengan tenang menikmatinya? Anak kecil itu menangis semakin keras, memeluk ibunya dengan ketakutan. Tapi aku sudah terlalu terbakar amarah untuk peduli. Suamiku mencoba menenangkan. Cukup, tolong jangan teriak seperti ini. Orang-orang sudah melihat. Kita bisa bicarakan ini di dalam. Aku segera menatapnya tajam, mataku menyala. Bicarakan di dalam? Mas, kamu pikir aku masih mau masuk ke rumah yang kau kotori dengan pengkhianatanmu? Rumah yang kau isi dengan dia, dengan anakmu dari dia? Aku jijik, Mas. Suamiku terdiam, wajahnya semakin muram. Aku melangkah maju, menuding wajahnya. Dulu kamu tidak punya apa-apa. Ingat itu. Kamu datang padaku hanya dengan cinta dan janji. Aku yang membuatmu berdiri tegak, aku yang memberimu semua yang kamu miliki sekarang. Dan apa balasanmu? Kamu menusukku dari belakang, bukan dengan orang lain, tapi dengan sahabatku sendiri. Air mataku jatuh semakin deras, tubuhku bergetar. Kamu tahu rasanya bagaimana, Mas? Rasanya seperti mati perlahan. Aku datang jauh-jauh untuk memberi kejutan, untuk menenangkanmu, untuk membuatmu bahagia. Tapi ternyata aku hanya menjemput kehancuran untuk diriku sendiri. Temanku itu akhirnya memberanikan diri berdiri, meski tubuhnya masih gemetar. Ia mendekat, sambil terus memeluk anaknya. Aku mohon, dengarkan aku sekali saja. Aku tidak pernah berniat merebutmu dari dia. Aku tidak pernah berniat melukai hatimu. Tapi kami terlanjur saling mencintai. Kami tidak bisa memungkiri perasaan ini. Aku menatapnya dengan tatapan benci. Terlanjur saling mencintai? Kata-kata busuk apa itu? Kamu tahu apa arti terlanjur? Itu hanya alasan murahan untuk menutupi pengkhianatan. Kamu bilang tidak mau melukai aku, tapi apa yang kulihat sekarang kalau bukan pisau yang kamu tancapkan ke jantungku? Ia menangis terseduh, suaranya parau. Aku minta maaf, aku minta maaf. Aku melangkah maju, jariku hampir menunjuk tepat di wajahnya. Maafmu tidak ada artinya. Kamu pikir dengan kata maaf semua rasa sakit ini bisa hilang? Semua pengkhianatan ini bisa sirna? Tidak. Aku tidak akan pernah lupa, dan aku tidak akan pernah memaafkan. Suamiku menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu. Tapi kumohon, jangan ambil semua dariku. Jangan ambil posisiku di perusahaan, jangan ambil keluargaku. Aku terperangah mendengarnya. Lalu aku tertawa getir, tawaku penuh dengan kekecewaan. Jangan ambil semua darimu? Mas, apa yang kamu miliki sekarang semuanya dari siapa? Dari aku. Dari keringatku. Dari kerja kerasku.
Kamu bahkan bisa berdiri tegak di perusahaan itu karena aku yang memberimu kursi di sana. Kamu tidak pantas meminta apapun dariku lagi. Kamu sudah mengambil semua yang penting dari hidupku, hatiku, sahabatku, bahkan harga diriku. Sekarang giliran aku mengambil semua darimu. Ia terdiam, wajahnya semakin pucat. Aku menoleh lagi ke arah perempuan itu. Dan kamu, jangan pernah berharap aku akan menolongmu lagi. Semua bantuan, semua dukungan, semua yang pernah kuberikan padamu, selesai hari ini juga. Kamu sudah mempermainkan hatiku, mempermainkan kepercayaanku. Jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Aku tidak butuh orang munafik seperti kamu dalam hidupku. Ia menangis, tubuhnya berguncang hebat. Tolong jangan begitu, aku hanya ingin hidup damai. Aku menatapnya dingin. Damai? Kamu sudah menghancurkan rumah tanggaku, lalu masih berani bicara tentang damai? Hidupmu tidak akan pernah damai setelah ini. Kamu akan menanggung akibat dari semua pilihanmu. Hening. Hanya suara isak tangis dan hembusan angin yang terdengar. Aku berdiri tegak, meski hatiku masih remuk. Aku merasa tubuhku hampir runtuh, tapi harga diriku menahanku untuk tetap kuat. Aku menarik koperku, melangkah pergi dengan langkah tegas. Suamiku mencoba mengejar, tapi aku menoleh dengan tatapan tajam yang membuatnya berhenti. Jangan ikuti aku, Mas. Jangan pernah coba-coba lagi menemuiku. Mulai hari ini, kamu sudah bukan siapa-siapa bagiku. Kamu hanya masa lalu yang akan kusingkirkan dari hidupku. Aku melangkah semakin jauh, meninggalkan mereka yang masih berdiri terpaku di depan rumah itu. Air mataku masih jatuh deras, tapi di balik semua itu, ada api yang menyala di dalam diriku. Api kemarahan. Api pembalasan. Aku tahu, mulai hari ini hidupku tidak akan sama lagi. Tapi aku juga tahu, aku tidak akan pernah membiarkan mereka menikmati kebahagiaan di atas penderitaanku. Jika mereka berani menghancurkan hidupku, maka aku akan pastikan mereka juga merasakan kehancuran yang sama. Langkahku terasa berat ketika meninggalkan rumah itu, tapi setiap langkah juga terasa seperti pelepasan rantai yang selama ini mengikatku tanpa kusadari. Angin sore menyapu wajahku, dingin menembus kulit, tapi di dalam dadaku api kemarahan tetap membara. Aku berjalan tanpa menoleh lagi. Aku tahu suamiku masih berdiri di belakang, terpaku, entah menatap punggungku atau menatap tanah. Aku tak peduli. Yang jelas, dalam diriku, sesuatu telah patah. Dan yang patah itu tak mungkin bisa diperbaiki lagi. Malam itu aku kembali ke hotel. Di dalam kamar, aku jatuh terduduk di lantai, membiarkan tubuhku terhempas tanpa tenaga. Tangisku pecah kembali, kali ini tanpa ada yang bisa menahannya. Aku menangis seperti anak kecil, menggigil, merasa dunia runtuh. Aku mengingat satu persatu perjalanan hidup kami. Saat aku pertama kali mengenalnya, ia hanyalah seorang pria sederhana dengan mimpi besar. Aku percaya padanya, aku yakin ia bisa menjadi sesuatu. Maka kuberikan semuanya, uangku, waktuku, tenagaku, bahkan jabatanku. Aku mengangkatnya menjadi bagian dari perusahaanku, bahkan kupercayakan banyak hal padanya. Semua itu kulakukan karena aku mencintainya. Karena aku percaya. Dan sekarang, apa balasan yang kudapat? Pengkhianatan yang paling kejam, dari orang yang paling dekat. Aku menatap cermin besar di kamar hotel. Mataku sembab, wajahku pucat, bibirku bergetar. Sampai kapan aku akan terlihat seperti korban? Bisikku pada diri sendiri. Aku berdiri perlahan, menatap bayanganku dengan tatapan baru. Tatapan yang penuh luka, tapi juga penuh tekad. Aku tidak boleh lemah. Aku tidak boleh hancur. Kalau aku hancur, mereka akan menang. Mereka akan merasa berhasil menjatuhkanku. Tidak, aku harus berdiri. Aku harus melawan. Aku harus membalas. Suara hatiku semakin mengeras, semakin meyakinkan diriku. Keesokan harinya, aku kembali ke kota tempat tinggalku. Mobilku melaju cepat di jalan tol, seolah mengantarku menuju keputusan yang sudah bulat. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke ruang kerjaku. Dengan tangan bergetar, aku menuliskan surat pemecatan untuk suamiku. Setiap kata terasa seperti pisau, tapi juga seperti obat. Dengan ini, kami memberhentikan saudara,
dari jabatannya di perusahaan, terhitung mulai hari ini. Semua hak, fasilitas, dan kewenangan dicabut tanpa terkecuali. Aku menandatangani surat itu dengan tangan tegas. Lalu aku menyiapkan berkas perceraian. Aku sudah punya pengacara kepercayaan, dan dalam waktu singkat semua dokumen resmi akan disiapkan. Aku tak ingin menunggu lama. Semakin lama aku menunda, semakin banyak peluang baginya untuk memohon, membujuk, atau bahkan memanipulasi. Aku tidak boleh lengah. Hari itu juga aku menghubungi bagian keuangan. Segera hentikan semua aliran dana bantuan untuk nama temanku. Semua biaya hidup, semua tunjangan, semuanya stop mulai sekarang. Di ujung telepon, stafku sempat terkejut. Tapi, Bu, bukankah beliau sangat bergantung pada bantuan itu? Aku menghela napas panjang, suaraku tegas. Justru itu, dia bergantung padaku, dan dia telah menyalahgunakan kebaikan itu. Tidak ada lagi alasan untuk menolongnya. Jangan sampai 1 rupiah pun keluar untuk dia. Hatiku perih saat mengucapkannya, tapi tekadku lebih kuat daripada rasa iba yang tersisa. Malamnya, suamiku meneleponku. Berkali-kali ponselku berdering, tapi kuabaikan. Pada panggilan ke-10, akhirnya kuangkat dengan tangan bergetar. Suara di seberang sana lirih, penuh penyesalan. Sayang, tolong, jangan lakukan ini. Aku mohon. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin kehilangan rumah kita, perusahaan kita. Aku masih mencintaimu. Aku tertawa getir, tawaku pedih. Cinta? Jangan lagi kau bicara cinta padaku. Kau sudah mengkhianati kata itu. Kau sudah menghancurkan segalanya. Aku bersedia memperbaiki semuanya, suamiku memohon. Aku bisa tinggalkan dia, aku bisa kembali padamu sepenuhnya. Asal kau mau memberi kesempatan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menjawab tegas. Terlambat, Mas. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi ruang di hatiku untukmu. Mulai hari ini, kita sudah selesai. Semua milikmu akan kuambil, semua jabatanku akan kucabut. Dan setelah itu, kita cerai. Hening. Di seberang sana, hanya terdengar suara napas beratnya. Kalau begitu, suaranya tercekat, izinkan aku setidaknya meminta satu hal. Biarkan dia menjadi istri keduamu. Biarkan kami hidup berdampingan. Aku ingin membahagiakan kalian berdua. Darahku langsung mendidih. Apa kau sudah gila? Kau pikir aku mau dimadu dengan sahabatku sendiri? Kau pikir aku mau berbagi ranjang, berbagi cinta, berbagi hidup dengan orang yang menikamku dari belakang? Tidak, Mas. Jangan pernah Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini air mata bukan karena kelemahan, melainkan karena luka yang berubah jadi api. Beberapa hari kemudian, aku mengatur pertemuan resmi di kantor. Suamiku datang dengan wajah muram, ditemani oleh temanku itu. Mereka berdua masuk ke ruanganku, sementara stafku berdiri di luar. Aku duduk di kursi direktur, dengan berkas-berkas di meja. Tatapanku dingin, tidak ada lagi kehangatan seorang istri. Ini surat pemecatanmu, kataku dingin sambil mendorong berkas ke arahnya. Mulai hari ini, kamu tidak lagi punya hubungan dengan perusahaan ini. Suamiku mengambil surat itu dengan tangan gemetar, wajahnya pucat. Aku menoleh ke perempuan itu. Dan kamu, semua bantuan berhenti mulai hari ini. Kamu bisa cari jalanmu sendiri. Aku tidak akan pernah lagi menjadi penopang hidupmu. Dia menangis, terisak keras. Tolong, jangan begitu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku menatapnya tajam. Itu urusanmu, bukan urusanku lagi. Kau sudah membuat pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Ini harga yang harus kau bayar. Suamiku berusaha berbicara. Sayang, kumohon, pikirkan lagi. Aku menghentakkan tanganku ke meja. Diam. Jangan pernah lagi panggil aku sayang. Aku bukan lagi istrimu, dan kamu bukan lagi suamiku. Mulai hari ini, semua sudah berakhir. Setelah pertemuan itu, rumor mulai menyebar. Banyak orang di kantor dan lingkungan sekitar mulai tahu apa yang terjadi. Ada yang terkejut, ada yang tak percaya,
Ada juga yang diam-diam merasa puas karena selama ini iri dengan kehidupan rumah tanggaku yang terlihat sempurna. Aku tak peduli. Aku sudah bulat. Malam itu aku duduk sendiri di ruang kerjaku di rumah. Kertas-kertas perceraian sudah tertata rapi di meja. Aku menatapnya lama, lalu menandatangani dengan tangan tegas. Saat tinta pena menyentuh kertas, aku merasa seolah sebuah pintu besar tertutup di belakangku. Pintu masa lalu. Aku tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Akan ada luka, akan ada rasa sepi, akan ada pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Tapi aku juga tahu satu hal, aku lebih memilih hidup sendiri daripada hidup bersama pengkhianat. Aku menutup mata, menarik napas panjang. Dalam hati, aku berbisik, aku sudah selesai dengan kalian. Kini giliran kalian merasakan kehancuran yang sama. Aku tidak butuh balas dendam dengan tangan kotor, karena aku tahu hidup akan membalas dengan caranya sendiri. Aku hanya perlu berdiri tegak, berjalan ke depan, dan membiarkan mereka karam dengan pilihan mereka sendiri. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini air mata itu terasa berbeda. Bukan hanya air mata duka, melainkan juga air mata kebebasan. Aku bebas. Aku terluka, tapi aku bebas. Aku hancur, tapi aku masih hidup. Dan aku tahu, aku akan bangkit lagi. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat jendela besar ruang kerjaku. Kertas-kertas perceraian sudah kutandatangani, surat pemecatan sudah terkirim, dan seluruh aliran bantuan untuk temanku sudah terputus. Semua keputusan besar sudah kuambil, tapi aku tahu perjalanan ini belum selesai. Aku bukan hanya ingin memutuskan ikatan, aku ingin memberi pelajaran. Bukan pelajaran dengan amarah membabi buta, melainkan pelajaran yang membuat mereka benar-benar merasakan akibat dari pengkhianatan. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bisa bangkit, bisa berdiri tegak, bahkan lebih tinggi dari sebelumnya. Dan mereka akan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Hari pertama setelah pemecatan itu, suasana kantor menjadi berbeda. Banyak karyawan yang berbisik-bisik, mencoba menebak apa yang terjadi. Aku tahu gosip sudah beredar, direktur perusahaan menceraikan suaminya karena perselingkuhan dengan sahabat dekat. Aku melangkah masuk ke ruang rapat dengan kepala tegak. Semua tatapan karyawan tertuju padaku, sebagian penuh rasa ingin tahu, sebagian penuh simpati, sebagian lain mungkin sekadar penasaran. Aku berdiri di depan mereka, tersenyum tipis. Aku tahu banyak dari kalian mendengar kabar yang beredar. Ya, sebagian besar itu benar. Tapi satu hal yang harus kalian tahu, kehidupan pribadiku tidak akan pernah mengganggu profesionalisme sebagai pemimpin di perusahaan ini. Kita akan terus berjalan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Seketika ruangan hening. Lalu, perlahan, terdengar tepuk tangan dari beberapa karyawan, yang kemudian diikuti oleh yang lain. Aku tersenyum, meski hatiku masih sakit. Tapi setidaknya aku tahu, mereka ada di pihakku. Sementara itu, kabar tentang pemecatan suamiku menyebar ke dunia bisnis. Banyak rekan kerja yang awalnya menghormatinya kini mulai menjauh. Jabatan yang dulu kukaruniakan padanya kini menjadi kosong, dan aku sengaja mengisinya dengan orang baru yang jauh lebih kompeten. Dalam hitungan minggu, nama suamiku mulai hilang dari percakapan penting. Ia tak lagi diundang ke pertemuan, tak lagi dianggap sebagai pengambil keputusan. Semua orang tahu, kekuatannya hanyalah bayangan dari posisiku. Dan kini, bayangan itu sudah lenyap. Temanku, yang selama ini hidup dari bantuanku, juga mulai merasakan akibatnya. Aku mendengar kabar dari beberapa orang, ia mulai kesulitan membayar kontrakan, anaknya sering menangis karena kebutuhan tak terpenuhi, dan ia harus bekerja keras untuk sekadar bertahan hidup. Ironis, dulu aku yang menanggung semua itu tanpa ia harus bersusah payah. Tapi ia memilih untuk menusukku dari belakang. Dan kini, tanpa aku, hidupnya kembali pada titik nol. Ada bagian dari hatiku yang merasa iba, terutama ketika mengingat anak kecil itu. Anak yang tidak bersalah, anak yang lahir dari pengkhianatan orang tuanya. Tapi aku segera mengingat luka yang mereka berikan padaku. Tidak, aku tidak boleh goyah. Rasa iba bisa membunuh tekadku. Suatu sore, aku menerima pesan singkat dari nomor suamiku. Aku ingin bertemu. Sekali saja. Bukan untuk meminta kembali, tapi untuk menjelaskan.
Aku menatap layar ponsel lama sekali. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin mendengar penjelasannya, sekadar untuk menuntaskan rasa penasaran. Tapi ada juga bagian lain yang ingin menutup semua pintu komunikasi. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemuinya. Bukan karena ingin mendengar pembelaan, tapi karena ingin menatap matanya sekali lagi dan menunjukkan bahwa aku sudah bukan perempuan yang sama. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari kantor dan rumah. Saat aku datang, ia sudah duduk, wajahnya lelah, janggutnya mulai tumbuh, matanya sembab seperti kurang tidur. Aku duduk di depannya, meletakkan tas di samping kursi. Katakan, apa yang ingin kau jelaskan? Ia menatapku lama, lalu menunduk. Aku tahu aku sudah salah besar. Aku tidak akan menyangkalnya lagi. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Apa yang terjadi antara aku dan dia, awalnya hanya kesalahan kecil. Tapi berlanjut, dan aku tidak bisa menghentikannya. Aku bodoh, aku lemah. Tapi hatiku tetap ada padamu. Aku menatapnya tanpa berkedip. Kau menyebutnya kesalahan kecil? Tidur dengan sahabatku, punya anak dengannya, lalu berbohong padaku bertahun-tahun, itu kau sebut kesalahan kecil. Ia terdiam, wajahnya menegang. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Dengarkan baik-baik. Aku tidak peduli lagi apa alasanmu. Bagiku, semua sudah selesai. Aku sudah memecatmu, sudah mencabut semua yang kuberikan padamu, dan sebentar lagi kita resmi bercerai. Kau akan memulai hidupmu dari nol, tanpa aku. Anggap saja itu hukuman paling ringan dariku. Karena kalau aku mau, aku bisa hancurkan reputasimu habis-habisan. Wajahnya pucat. Kau tidak akan tega? Aku tersenyum tipis. Jangan uji aku, Mas. Kau sudah lihat aku tega mencabut semua bantuan. Jangan pernah ragukan ketegasanku. Ia menunduk, tak berani menatapku lagi. Aku berdiri, merapikan tas. Terakhir kalinya aku bicara denganmu sebagai istri. Setelah ini, kita orang asing. Semoga kau belajar, meski aku ragu kau bisa. Aku melangkah pergi, meninggalkannya sendiri di meja itu. Hari-hari berikutnya, aku fokus pada pekerjaanku. Aku mulai memperluas bisnis, membuka cabang baru, menjalin kerjasama dengan perusahaan besar. Aku ingin membuktikan pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa aku bisa lebih bersinar tanpa dia. Setiap keberhasilan kecil terasa seperti balas dendam elegan. Setiap kontrak baru, setiap keuntungan besar, setiap pujian dari mitra bisnis, semuanya seolah berteriak, "Lihat, aku lebih kuat tanpa kalian." Sementara itu, kabar tentang suamiku semakin suram. Ia mencoba membuka usaha kecil-kecilan, tapi gagal karena tidak punya koneksi dan reputasi. Temanku, yang kini hidup bersama dengannya, harus menanggung beban berat. Mereka berdua terlihat di pasar, menjual barang seadanya. Wajah mereka lusuh, jauh dari kebahagiaan yang dulu mereka pamerkan diam-diam. Dan aku berjalan dengan gaun elegan, berdiri di panggung konferensi bisnis, tersenyum di depan kamera. Perbedaan itu sangat jelas. Suatu hari, aku secara tak sengaja bertemu mereka di pusat perbelanjaan. Aku datang dengan rekan bisnis, mengenakan setelan mewah, sementara mereka tampak sederhana, membawa belanjaan seadanya. Tatapan kami bertemu sejenak. Ada keheningan aneh, udara seakan membeku. Suamiku menunduk, wajahnya memerah. Temanku hanya bisa menatapku dengan mata berkaca-kaca, penuh rasa malu. Aku tersenyum tipis, bukan senyum kebahagiaan, tapi senyum kemenangan. Lalu aku melangkah melewati mereka, tanpa sepatah kata pun. Itu adalah pembalasan paling elegan, menunjukkan bahwa aku baik-baik saja, bahkan lebih baik, sementara mereka hancur karena pilihan mereka sendiri. Malamnya, aku menulis di buku harian. Balas dendam terbaik bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan. Balas dendam terbaik adalah bangkit, menjadi lebih kuat, dan menunjukkan bahwa aku tidak butuh mereka untuk bersinar. Dan sekarang, mereka melihatku bersinar, sementara mereka tenggelam dalam gelap yang mereka ciptakan sendiri. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata lega. Air mata kemenangan. Hari-hari bergulir tanpa terasa. Waktu, seperti biasa,
punya caranya sendiri untuk mengikis luka. Awalnya, setiap pagi aku bangun dengan rasa sesak di dada, seolah masih terjebak dalam mimpi buruk pengkhianatan itu. Namun, perlahan-lahan, rasa sesak itu memudar, digantikan dengan ketenangan baru. Aku mulai belajar bahwa luka tidak selalu harus hilang untuk bisa sembuh. Ada luka yang akan selalu menetap, tapi justru dari situlah lahir kekuatan. Luka adalah pengingat, dan pengingat itu bisa menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Di ruang kerjaku yang luas, aku menatap dinding penuh piagam penghargaan. Foto-foto peresmian cabang baru berjejer rapi, wajahku terpampang di berbagai acara bisnis bergengsi. Aku tersenyum kecil. Aku berhasil, bisikku pada diri sendiri. Dulu, aku sering merasa kesuksesan kami adalah hasil kebersamaan. Aku dan suamiku, aku yang membangun pondasi, dia yang menjalankan sebagian roda. Tapi kini, semua itu hanya masa lalu. Nyatanya, aku bisa lebih bersinar tanpa dirinya. Dan itu adalah bukti paling nyata bahwa aku tak pernah benar-benar membutuhkannya. Suatu sore, aku berjalan sendirian di taman kota. Pohon-pohon rindang meneduhkan, suara burung bercampur dengan tawa anak-anak yang bermain. Aku duduk di bangku kayu, menghirup udara segar. Seorang wanita tua yang duduk di sebelahku tiba-tiba menyapaku. Kau terlihat kuat, Nak. Tapi matamu menyimpan cerita yang panjang. Aku terkejut, menoleh padanya. Wanita itu tersenyum hangat, wajahnya dipenuhi keriput bijak. Aku, memang baru melewati masa sulit, jawabku pelan. Dia mengangguk. Hidup memang begitu. Kadang orang yang paling kita percaya justru yang paling menusuk. Tapi jangan biarkan tusukan itu menghentikan langkahmu. Kau masih punya jalan panjang. Aku terdiam, hatiku seperti disentuh kata-katanya. Aku sudah kehilangan banyak, suami, sahabat, bahkan rasa percaya. Kalau begitu, kata wanita itu lembut, kau punya kesempatan untuk membangun ulang semuanya. Bukan dengan orang lama, tapi dengan dirimu sendiri. Rasa percaya tidak harus ditaruh pada orang lain. Mulailah dengan percaya pada dirimu sendiri. Aku menahan napas, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Kata-kata itu, seperti obat. Ia menepuk tanganku, lalu berdiri dan pergi perlahan. Aku menatap punggungnya sampai menghilang di kerumunan. Pertemuan singkat, tapi meninggalkan jejak dalam hatiku. Malam itu, aku merenung di kamar. Aku menulis dalam buku harianku. Sejak hari pertama aku tahu pengkhianatan itu, aku selalu merasa direnggut. Tapi mungkin sebenarnya bukan kehilangan, melainkan pembebasan. Aku dibebaskan dari orang-orang yang tidak layak menemaniku. Aku dibebaskan dari hubungan yang hanya pura-pura. Aku dibebaskan agar bisa menemukan versi terbaik dari diriku sendiri. Air mataku jatuh, tapi kali ini air mata syukur. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengisi waktu dengan hal-hal baru. Aku mendaftar kursus memasak, sesuatu yang dulu selalu kutunda karena sibuk. Aku juga bergabung dengan komunitas membaca, bertemu orang-orang baru yang tulus, tanpa embel-embel kepentingan. Aku bahkan mulai bepergian ke kota-kota lain, bukan untuk pekerjaan, melainkan untuk diriku sendiri. Aku berjalan di jalanan asing, mencicipi makanan khas, memotret pemandangan, dan merasakan kembali arti kebebasan. Di setiap perjalanan, aku merasa semakin ringan. Semakin jauh dari masa lalu, semakin dekat dengan diriku sendiri. Namun, bukan berarti aku benar-benar bebas dari bayangan mereka. Sesekali aku masih mendengar kabar tentang suamiku dan temanku itu. Mereka kini hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan yang dulu mereka rasakan. Ada kabar bahwa usahanya gagal, hutangnya menumpuk, dan kehidupannya penuh pertengkaran. Aku tidak tersenyum mendengar kabar itu, tidak juga bersedih. Aku hanya netral. Dulu aku ingin mereka hancur, ingin mereka merasakan sakit yang sama. Tapi kini, aku sadar, kehidupan sudah melakukan tugasnya. Tanpa aku ikut campur, mereka menuai apa yang mereka tanam. Dan aku menuai ketenangan. Suatu hari, aku tanpa sengaja berpapasan dengan anak mereka di taman. Ia berlari kecil, tertawa, wajahnya polos. Aku berhenti sejenak, dada terasa sesak. Anak itu tidak tahu apa-apa,
tidak bersalah atas dosa orang tuanya. Aku ingin mendekat, ingin menanyakan kabarnya, tapi aku menahan diri. Bukan tempatku lagi. Aku hanya bisa tersenyum tipis dari jauh, lalu berbalik pergi. Saat itu aku sadar, memaafkan bukan berarti menerima mereka kembali. Memaafkan adalah membebaskan diriku sendiri dari belenggu benci. Aku tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara mereka jatuh. Hidup mereka adalah urusan mereka. Hidupku adalah urusanku. Di rumah, aku berdiri di balkon, menatap langit malam. Bintang-bintang berkelip, bulan menggantung indah. Aku sudah sampai di jalan baru, bisikku pada langit. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan. Mungkin cinta yang baru, mungkin kesendirian yang damai. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merenggut harga diriku. Aku akan terus berjalan, dengan luka yang sudah jadi kekuatan, dengan hati yang sudah ditempa, dengan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Jalan baruku mungkin sepi, tapi jalan ini murni milikku. Aku tersenyum, menutup mata, membiarkan angin malam membelai wajahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas. Dan di dalam kebebasan itu, aku menemukan diriku sendiri. Hidupku pernah hancur berantakan. Pernah runtuh sampai aku tak tahu lagi bagaimana caranya berdiri. Pernah terasa begitu gelap, begitu dingin, seolah aku tak akan pernah bisa melihat cahaya lagi. Tapi kini, aku berdiri di sini. Luka itu masih ada, tetap menjadi bagian dari diriku, tapi bukan lagi sebagai belenggu. Luka itu kini menjadi tanda, menjadi bukti bahwa aku pernah jatuh, dan aku mampu bangkit. Hari-hari setelah perceraian itu terasa seperti ruang kosong yang panjang. Awalnya, setiap pagi terasa sunyi, seolah ada yang hilang. Aku terbiasa bangun dengan rutinitas, menyiapkan sarapan untuk 2 orang, menunggu kabar dari suami yang katanya, dinas luar kota. Kini semua itu hilang, dan yang tersisa hanya aku, sendiri, di meja makan yang terasa terlalu besar. Namun, dari kesunyian itu, aku belajar. Aku belajar menikmati keheningan. Aku belajar menata ulang hidupku, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku mulai mencintai pagi dengan caraku, menyeduh kopi hangat, membuka jendela, menatap matahari terbit. Rasanya berbeda, lebih jujur, lebih tenang. Kadang, bayangan masa lalu masih datang. Bayangan saat aku melihat suamiku duduk bersama temanku, tertawa dengan anak kecil mereka. Bayangan wajahnya yang penuh kebohongan, bayangan senyumnya yang ternyata palsu. Dulu, setiap bayangan itu datang, aku menangis, tubuhku bergetar, nafasku sesak. Tapi lama-lama, aku hanya tersenyum getir. Aku membiarkan bayangan itu lewat seperti angin. Aku sadar, aku tidak bisa menghapus masa lalu. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku menghadapinya. Dan aku memilih untuk tidak lagi dikuasai oleh rasa sakit itu. Aku tidak pernah menyesal telah mengusir mereka dari hidupku. Aku tidak menyesal mencabut semua bantuan, memecatnya dari perusahaan, bahkan menceraikannya. Semua itu bukan sekadar pembalasan dendam, tapi cara untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku tahu, jika aku tetap bertahan dalam pernikahan itu, aku hanya akan semakin hancur. Aku akan terus dicurangi, terus dimanfaatkan, terus dibohongi. Dengan memutus semuanya, aku memberi diriku kesempatan untuk bernapas lagi. Itulah pelajaran terpenting, mencintai diri sendiri adalah kewajiban. Karena jika aku tidak menjaga diriku, tidak ada yang akan melakukannya untukku. Aku sering ditanya oleh beberapa orang, apakah kau masih membenci mereka? Jawabanku, tidak. Aku tidak lagi membenci. Benci hanya akan mengikatku pada mereka selamanya. Aku sudah cukup lama terikat pada pengkhianatan mereka, aku tidak ingin terikat lagi dengan kebencian. Aku sudah melepaskan. Memaafkan bukan berarti menerima mereka kembali, bukan berarti melupakan apa yang mereka lakukan. Memaafkan adalah cara untuk membebaskan diriku dari beban yang mereka tinggalkan. Aku memaafkan, tapi aku tidak pernah melupakan. Dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka kembali menginjak hidupku. Aku masih ingat betul tatapan terakhir ketika aku berpapasan dengan mereka di pusat perbelanjaan. Tatapan penuh malu, penuh penyesalan. Mereka berjalan dengan pakaian sederhana, wajah lelah,
tangan penuh belanjaan seadanya. Aku lewat di depan mereka dengan kepala tegak, mengenakan setelan elegan, bersama rekan bisnis. Aku tidak perlu mengatakan apapun. Kehadiranku saja sudah menjadi jawaban. Itulah pembalasan paling manis, menunjukkan bahwa aku bisa lebih baik tanpamu, sementara kau hancur dengan pilihanmu sendiri. Namun, perjalanan hidupku bukan hanya tentang balas dendam. Setelah semua itu berlalu, aku mulai menemukan arti lain. Aku menemukan bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya pada rasa sakit. Aku ingin lebih dari itu. Aku mulai menata ulang mimpiku. Aku membuka cabang baru perusahaanku, memperluas jangkauan bisnis, merekrut anak-anak muda yang penuh semangat. Aku ingin menjadi inspirasi, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang lain. Di luar pekerjaan, aku menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil. Membaca buku, memasak makanan sederhana, berjalan di taman, bahkan berbincang dengan orang asing. Semua itu memberiku rasa damai yang dulu tidak pernah kurasakan. Aku tidak lagi merasa perlu mengejar validasi dari siapapun. Aku cukup dengan diriku sendiri. Pernah ada satu momen yang membuatku benar-benar tersadar. Saat itu aku duduk di balkon rumahku, menatap langit malam penuh bintang. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar bahagia sekarang? Jawabannya mengejutkanku. Ya, aku bahagia. Bukan karena aku sudah melupakan semuanya, bukan karena aku sudah menemukan cinta baru, tapi karena aku berdamai dengan diriku sendiri. Aku tidak lagi menunggu orang lain untuk membuatku utuh. Aku sudah utuh dengan diriku sendiri. Kadang aku berpikir tentang masa depan. Apakah aku akan jatuh cinta lagi? Apakah aku akan membuka hati untuk seseorang yang baru? Aku tidak tahu. Dan aku tidak terburu-buru mencari jawabannya. Kalau cinta datang lagi, biarlah datang dengan sendirinya, tanpa paksaan, tanpa kepura-puraan. Dan kalaupun cinta itu tidak datang, aku tetap baik-baik saja. Karena aku tidak butuh orang lain untuk merasa lengkap. Aku sudah cukup. Hari ini, ketika aku menulis kata-kata ini, aku ingin meninggalkan pesan. Pesan untuk diriku sendiri, dan mungkin juga untuk siapa saja yang pernah merasakan sakit yang sama. Jika kau pernah dikhianati, jangan biarkan pengkhianatan itu mendefinisikan dirimu. Kau lebih dari sekadar korban. Kau punya hak untuk bangkit, untuk membalas dengan caramu sendiri, untuk hidup lebih baik tanpa mereka. Jangan takut untuk melepas. Kadang, melepaskan adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirimu. Dan jangan lupa untuk mencintai dirimu sendiri lebih dulu. Karena ketika semua orang pergi, hanya dirimu yang akan tetap ada untukmu. Aku menutup buku harian, menatap keluar jendela. Matahari mulai terbit, langit berwarna oranye keemasan. Aku tersenyum, menghirup napas panjang. Hari baru dimulai, dan aku siap menyambutnya. Tidak lagi dengan hati yang hancur, tapi dengan hati yang kuat. Tidak lagi dengan air mata kesedihan, tapi dengan senyum kemenangan. Aku sudah melewati badai, dan kini aku berjalan di bawah cahaya. Aku bukan korban. Aku bukan sekadar orang yang dikhianati. Aku adalah perempuan yang bangkit, yang bertahan, yang menemukan jalannya sendiri. Dan jalan itu, kini, hanya milikku.